Baiklah, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, serta rekan saya Mbak Uun Riana yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Pertama, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Untuk kedua kalinya, salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Terima kasih untuk pada siang hari ini yang sudah bisa hadir Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan yaitu program guru penggerak. Nah, di sini nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Uun Riana. Untuk acara pertama, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terutama Ibu Uun Triana selaku guru penggerak. Jadi sedikit saya akan menyampaikan kata-kata saya. Namun sebelum saya menyampaikan, mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Taala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai kami nanti mendapatkan pertolongan dari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru, sedikit kami akan menyampaikan yaitu sepatah kata, terutama pada Ibu Uun selaku guru penggerak. Ini adalah satu-satunya momen yang paling berharga, yaitu selamat datang di guru penggerak, dan ini sebagai acuan kita nanti. Semoga Bapak dan Ibu semuanya ini bisa menyusul, bisa mengikuti, yaitu sebagai guru hebat dan guru penggerak yang mana yang sudah dilakukan oleh Bu Uun. Semoga kedepannya nanti kita semuanya, jadi tidak satu atau dua, namun seluruh SD kita ini, ibu-ibu dan bapak ibu guru, bisa menjadi guru penggerak semuanya. Nah, untuk itu kita dukung yaitu program sebagai guru penggerak yang sesuai dengan Permendikbud, yaitu Bapak Menteri Pendidikan. Kita dukung dan kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif seperti kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi yaitu pendidikan yang lebih baik, dan kita syukuri bahwa kita akan mendapatkan yaitu sebuah guru penggerak. Jadi tidak semuanya namanya Bapak Ibu semuanya,
tidak semuanya sekolah itu ada guru penggerak. Jadi kita coba yaitu lambat laun, semoga sekolah nanti kita ini bisa mewujudkan sebagai guru penggerak. Saya rasa tidak saya banyak lebar Bu Uun, karena materi yang mau disampaikan ini lebih banyak lagi. Saya hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga kinerja Bu Uun bisa berhasil dan sukses di masa depan. Saya kiri bila berdua daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah disampaikannya Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat kita ambil manfaatnya. Yang kedua, langsung saja kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Uun Priyana dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya bukan menggurui ya Bu, tapi lebih kita saling sharing untuk apa yang telah saya dapat di modul 1.4 tentang disiplin positif. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kita akan belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, bisa dilihat yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini sedikit familiar bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya, atau juga mungkin ini sudah terdengar biasa mungkin. Selanjutnya yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin untuk yang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semua sudah mengetahui ya Pak Bu, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin itu sudah sering kita dengar ya Pak Bu, dan sudah mulai diterapkan. Nah, selanjutnya itu ada disiplin positif. Dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lain katanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu biasanya kita menganggap itu adalah sebuah ketidaknyamanan bagi siswanya, tidak untuk gurunya. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik ini berarti motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, dalam diri anak. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang ada di luar hati, penjelasannya lebih dalam lagi. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa
pemogokan atau suap, ancaman maupun hukuman. Ini yang sering terjadi di sekolah. Biasanya kalau kita ada kegiatan untuk memancing seorang anak itu, kita mengiming-imingkan sebuah hadiah atau reward biasanya kan. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia, Pak, Bu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, lalu kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini selalu berkesinambungan. Bagaimana motivasi perilaku manusia? Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Di mana yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Di sini murid melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi murid ini disiplin dia dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita utarakan, tapi karena dia itu takut dihukum. Itu adalah suatu motivasi ekstrinsik. Jadi disiplinnya itu dia merasa tidak nyaman hanya karena ia takut, seperti itu. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, untuk mendapatkan yang motivasi ekstrinsik yang ini juga sama, Pak, Bu. Seperti halnya mungkin sebelum saya mengikuti program ini, saya juga melakukan hal yang ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya menjanjikan murid ketika mendapatkan nilai yang tinggi, saya kasih nilai 90, seperti itu ya. Siapa yang bisa aktif dalam pembelajaran, nanti saya kasih permen. Atau siapa yang nanti juara 1, 2, 3, saya beri hadiah. Biasanya kita menerapkan seperti itu. Tetapi ini merupakan motivasi ekstrinsik di mana anak itu menerapkan disiplin hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita terapkan ke anak murid, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita, dalam diri anak. Jadi mereka itu melakukan nilai disiplin itu karena keinginan dia sendiri, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi si anak tersebut. Mungkin ya Pak, Bu, kalau agak cepat dikasih tahu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu terbagi dari menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini seringkali kita temui di sekolah. Tanpa kita sadari kita melakukan hal ini. Mungkin dari kata-kata kita, atau dari sorotan mata kita, atau dari ada kode-kode hal yang lain. Nah, itu merupakan konsep disiplin dengan gagal identitas hukuman. Selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, untuk penghargaan itu menjadi tidak efektif ya Pak, Bu, merusak hubungan atau iri. Jadi teman yang ini iri dengan teman yang lain. Kok yang ini dapat saya tidak, seperti itu. Lalu mematikan kreativitas sang anak. Menghukum dengan sistem ranking, ini sama yang seperti saya sampaikan tadi. Siapa yang mendapatkan 1, 2, 3 dia dapat hadiah, selanjutnya tidak. Harusnya kita lebih adil lagi. Selanjutnya merampas hak menghargai diri. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu biasanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, jadi terus menerus, nggak cuma sekali dilakuin langsung selesai, tidak, dia harus berkelanjutan. Adanya stimulus dan respon, lalu murid menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itu merupakan bagian dari konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi, di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi murid itu apa yang dia lakukan, dia akan bertanggung jawab dengan perbuatannya yang telah dia lakukan tadi.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini untuk pemecahan masalah jangka panjang itu berarti tidak sekali ini saya melakukan ini, selanjutnya apa akibatnya, dampaknya untuk saya. Tidak hanya satu hari ini, tapi selanjutnya dia terus berlanjut. Selanjutnya yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini lebih mengajarkan pada murid, mengajarkan bahwasannya dirinya itu bisa lebih dihargai dan juga bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dialah pemegang kontrol untuk keadaan dirinya sendiri. Selain itu juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, untuk pendekatan restitusi itu, pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi si murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu merupakan kutipan dari Gosen 2024. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar kesalahan dan belajar dari kesalahan. Jadi dia ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan itu. Apakah nanti akan saya lakukan lagi atau saya berhenti untuk melakukan kesalahan itu. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ini sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kita lebih fokus kepada karakter bukan pada tindakan kita. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kita kan sebagai seorang guru tentunya pasti bisa menemukan sebuah solusi dengan permasalahan yang terjadi. Perbedaannya apa sih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Biasanya mungkin itu nggak di sekolah kita ya Pak Bu, mungkin di sekolah-sekolah pelosok yang jauh dari itu biasanya masih sering terjadi untuk hukuman. Lalu guru memarahi murid dan murid menjadi takut. Kadang kita memarahi murid itu di depan anak-anak yang lain, jadi batinnya, mentalnya lebih terkena. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini saya pribadi mengalami dulu waktu sekolah. Saya memang mengalami ini. Berarti itu adalah sebuah konsekuensi karena saya melakukan kesalahan. Akhirnya guru memberikan konsekuensi kepada saya untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat itu 3 kali lipat. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu juga merupakan bagian dari konsekuensi. Yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, ini yang harus kita terapkan untuk budaya positif. Jadi ketika kita mau belajar, biasanya di awal tahun itu kita membuat keyakinan kelas ya, kesepakatan antara guru sama muridnya. Nah, ini nanti bisa membantu menyelesaikan persoalan ketika si guru si murid melanggar peraturan itu sendiri. Kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini sebuah restitusi yang baik. Jadi kita sama si siswa itu saling berkolaborasi. Bagaimana nanti kita bisa menghargai siswa dan siswa menghormati kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita miliki, Pak Bu. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa sebagai teman, sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Dari 5 posisi ini kita memiliki sifat atau karakter masing-masing untuk menghadapi dari persoalan-persoalan anak yang terjadi di lingkungan kita. Jadi apakah kita nanti sebagai penghukum, ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman anak ketika anak itu membuat kesalahan, atau kita sebagai pemantau bisa juga, dan juga kita sebagai manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dari Pak Bu. Kasusnya itu
itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu kita sebagai penghukum posisinya. Kita bilang sama anak yang tidak memakai atribut, patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Biasanya kita terjadi seperti itu. Lalu kita membuat rasa bersalah. Kita ngomong ke anak yang melakukan kesalahan, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu adalah kita sebagai membuat rasa bersalah ke anak. Selanjutnya kita sebagai teman, ayolah kita tertib, bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Mungkin kita masih diambang itu ya bu sebagai teman, karena kita juga merasa bahwasanya kita ini guru di sekolah, jadi harus menerapkan hal yang terbaik. Padahal ini sebagai teman juga merupakan salah satu penerapan posisi netral. Selanjutnya kita pemantau. Kita itu melihat dari jauh, tapi kita menegur dengan cara kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dia mengetahui apa peraturannya dan apa konsekuensinya. Selanjutnya kita sebagai manajer. Nah ini sangat penting bagi kita sebagai manajer, di mana kita mengucapkan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya. Jadi si anak itu memikirkan dirinya, bagaimana ya cara kita mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan kita dengan posisi kita sebagai manajer. Manajer di sini artian kata kita sebagai atasan ya bu, ke anak-anak ini. Mungkin bisa melalui guru BK atau kepala sekolah. Nah ini selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini merupakan keyakinan kelas itu kenapa sih harus kita bentuk, mengapa tidak peraturan kelas saja. Memang sedikit mirip keyakinan kelas dengan peraturan kelas, di mana ketika keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan. Ini contoh ya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor. Mungkin ada yang mau menjawab? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat bersepeda motor? Kalau di kota mungkin ada razia, atau lebih tepatnya itu biar aman ya. Iya, kalau jatuh biar terlindungi. Nah itu merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kan sudah ada arah dan tujuannya. Kenapa kita menerapkan konsekuensi keyakinan kelas ini kita buat? Selanjutnya, ini adalah guru kegiatan saya membuat keyakinan kelas bersama siswa. Ini barusan belum lama ya Bu saya buat. Ini saya membuat tentang keyakinan kelas di mana saya berdiskusi tentang peraturan, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan selanjutnya siswa bergantian menempel keyakinan kelas. Ini merupakan alur kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau tidak dengan tempelan bisa dengan kesepakatan antara kita berdua. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama itu berpengaruh disiplin waktu. Selanjutnya belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, lalu menerapkan 5S. Di sini kan kita sudah menerapkan ya Bu, alhamdulillah dari keyakinan kelas ini insya Allah kita sudah mulai menerapkan. Lalu gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi, ini juga sudah diterapkan. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi apa yang diucapkan anak kita tampung dulu. Nanti kalau anaknya sudah menuliskan, nanti kita seleksi satu persatu untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Lalu sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai 10, 15 itu nggak perlu. 2, 3, 4, 5 itu cukup, yang penting anak menerapkan. Selanjutnya berupa pernyataan universal, artinya tidak memakai sebuah singkatan-singkatan. Jadi anak mengetahuinya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif,
semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Saya rasa ini sudah diterapkan di sekolah kita. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana yang pertama itu kita menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini nanti ada contohnya Bapak Ibu. Dari stabilkan identitas. Selamat pagi Andi. Sepertinya pagi ini Andi tidak memakai topi dan dasi ya? Tidak Bu, saya tidak memakai kaos tertinggal. Oh, jadi tertinggal, tidak apa-apa. Seperti minggu lalu ada juga kok teman Andi yang bisa memakai topi dan dasi. Tidak Bu, tapi saya takut dulu juga. Saya malu. Nah, selanjutnya ini adalah Validasi tindakan yang salah. juga tidak apa-apa. Andi tidak memakai dasi dan topi pagi ini pasti ada alasannya kan? Berarti Andi sudah melakukan hal yang baik. Datang ke sekolah tepat waktu. Hanya saja tidak topi dan dasi. Selanjutnya menanyakan keyakinan Pak Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Andi tidak memakai dasi dan topi. Kira-kira tindakan Andi memakai keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas apa yang Andi langgar? Oke, kalau begitu Andi sudah mengetahui disiplin itu penting atau tidak penting? Oke, kalau begitu tindakan apa yang akan Andi lakukan selanjutnya? Supaya apa? Jadi, setelah kamu bisa memperbaiki diri, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau begitu. Berarti apa yang sudah Andi pikirkan itu sudah baik. Sekarang Andi masuk ke kelas, kalau kelasnya siap-siap masuk ke dalam barisan. Nah, ini tadi contohnya ya Bu, untuk membuat sebuah segitiga restitusi. Selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer. Nah, ini tadi yang posisi manajer itu sebagai among yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari rekan kita Bu Urdiana sudah disampaikan panjang lebar materi tadi tentang budaya positif. Nah, sekarang silakan Bapak atau Ibu yang mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan.
Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, pada sesi ini saya akan menanyakan yaitu penghargaan merupakan konsep disiplin dengan keyakinan berat. Pada zaman dahulu penghargaan atau reward itu kan sudah ada, misalnya bagus, hebat, dengan indeks yang diacungkan jempol dan sebagainya. Dan apakah itu merupakan sikap atau tindakan yang termasuk dalam kategori identitas gagal? Baik, itu saja. Terima kasih. Baiklah, ini pertanyaan yang pertama ya. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab nanti ya sekalian. Mungkin masih ada rekan kita lain yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya tidak bertanya ya Bu, tetapi lebih tepatnya akan sharing tentang pengalaman yang saya rasakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan di mana Ibu telah memberikan materi kepada kami, sehingga kami memiliki wawasan yang terbuka tentang disiplin positif, dan tentunya kami memiliki paradigma yang baru tentang disiplin positif yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setahu kami mengenai disiplin positif hanya ada hukuman atau penghargaan atau reward. Nah, setelah yang Ibu sampaikan tadi, tetapi setelah Ibu sampaikan tadi, ternyata ada juga konsekuensi atau restitusi, di mana itu menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kami. Sehingga kedepannya kami akan lebih menggunakan pengetahuan itu untuk melaksanakannya di dalam kelas kami masing-masing. Semoga sedikit demi sedikit kami mulai untuk menerapkannya nanti di kelas kami masing-masing. Terima kasih Ibu. Baiklah, terima kasih dari ibu-ibu yang sudah melemparkan dua pertanyaan tadi. Nah, silakan kepada rekan saya untuk menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anis dan Ibu Nini yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa dan juga apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja, tadi pertanyaan Bu Anis itu tentang identitas gagal ya Bu, yang zaman dulu itu kan ada ucapan, kata hebat, kamu pintar. Nah, itu kan merupakan sebuah ucapan atau merupakan dengan menggunakan bahasa verbal. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu merupakan sebuah ucapan tapi tidak menggunakan sebuah kata. Yang dimaksud disiplin ini merupakan suatu kesalahan itu karena dia memberikan sebuah penghargaan atau reward yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan. Pertama, mungkin kita tidak menemukan masalah. Selanjutnya pasti ada kecemburuan. Mungkin tidak hanya dari anaknya saja, bisa jadi orang tuanya juga melakukan hal yang sama terhadap kita. Jadi kalau untuk yang Ibu tanyakan tadi merupakan disiplin positif yang menggunakan bahasa verbal itu sangat baik, dimana kita juga harusnya masih melakukan itu seperti yang dulu. Oh iya, ketika anak melakukan hal yang di luar ekspektasi, seadanya kamu hebat, kamu sudah berani maju, kita acungkan jempol, itu aja anak sudah berani. Baik Bu Anis, selanjutnya yaitu Ibu Nining. Saya ucapkan terima kasih Ibu Nining atas apresiasinya, di mana di sini saya hanya memberikan sebuah materi ya Bu, Pak, yang insya Allah jika kita terapkan ke depannya itu akan menjadi sebuah pengalaman baik untuk kita sendiri dan
insya Allah kedepannya akan menjadi sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, bagaimana tadi dari Bu Ani, Bu Lestari sudah cukup jawaban yang disampaikan Bu Uun? Sudah bisa diterima? Baiklah, karena waktu sudah menginjak siang, sudah cukup ya materi yang disampaikan sudah selesai. Mungkin mengingat waktu juga kita sudah waktunya untuk istirahat. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bisa hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya juga. Tidak panjang lebar, mungkin acara ini langsung kami tutup. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Stani Sofa Anis Kumala. Saya guru dari kelas 5. Saya bangga terhadap apa yang telah disampaikan Ibu Uun tentang budaya positif, di mana banyak ilmu serta materi yang bisa dijalankan sebagai motivasi untuk diri saya sendiri serta untuk peserta didik saya nantinya. Hal ini juga untuk memotivasi siswa dalam semangat belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lestari Suningsi. Saya bangga memiliki guru SD yang memiliki kinerja dengan etos kerja tinggi, di mana diseminasi pengimbasan yang dipaparkan Ibu Uun CGP Angkatan 10 merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggal, magnet permanennya akan hilang kemagnetannya, tapi bersifat permanen, di mana walaupun sudah hilang pengimbasannya akan tetap putus secara permanen. Mudah-mudahan akan menjadi contoh yang kedepannya, dijadikan motivasi guru lain yang nantinya anak-anak akan lebih disiplin dan motivasi siswa dalam belajar lebih meningkat lagi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi atau siang ya? Siang ini kita mau belajar apa?
Jawabannya semuanya betul. Nanti silakan ditulis satu kesepakatan kelas, satu keyakinan kelas di dalam kertas ini. Paham? Paham? Mengerti? Yang mau dapat kertasnya rapi dulu. Ditulis apa ya? Ya, ditulis namanya dan apa kesepakatan kelas yang akan
Tidak boleh bermain di kelas sama. Lagi. Tidak boleh ngomong. Sepakat? Tidak boleh ngomong. Sepakat apa tidak? Ya. Ngomong itu boleh, tapi kalau sudah disuruh ngomong. Ibu ambil dulu ya, nanti kita perbaiki kata-katanya. Tidak boleh bermain sama. Tidak boleh mencoret dinding sama. Harus diam. Boleh dipakai. Harus membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Tidak boleh mejek. Mejek ini apa? Mengejek mungkin ya. Tidak boleh mengejek. Sepakat? Tapi ada yang sama. Tidak boleh berkelahi dan mengejek sama. Sama mengejek. Iya. Tidak boleh. Apa ini? Tidak boleh hobi ngacoret. Tidak boleh mencoret-coret dinding. Sepakat? Sepakat. Ada tadi sudah ada. Ibu ambil ya. Tidak boleh berkelahi. Sama. Tidak boleh tidak boleh bersih-bersih. Sepakat tidak? Ibu ambil ya. Tidak boleh berantem. Tidak boleh bermain saat belajar. Saling menghargai. Sepakat? Saling membagi. Sepakat. Tidak boleh menuduh. Tidak boleh menyoret dinding. Saling berteman. Sepakat? Tidak boleh mencoret dinding. Duduk dengan tenang. Sepakat? Tidak boleh berantem. Oke, sama. Pirsa janji. Pirsa janji itu apa ya? Apa pirsa janji? Oh, kesepakatan janji. Ini kesepakatan janji gimana ya? Gimana? Tidak boleh ngobrol. Sepakat nggak? Kalau belajar tidak boleh ngobrol. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, ini adalah kesepakatan yang sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Anak-anak ibu sendiri yang menulis, anak-anak ibu sendiri yang mengutarakan. Oke, ibu tuliskan dulu di sini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu berarti setelah kita membuatnya tidak boleh lagi untuk dilanggar.
Kalau